Assalamualaikum sahabat MH Arsitek, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya dan masih tetap semangatkan. Setiap dari kita pasti punya keinginan dan kebutuhan, ya bukan? Seperti halnya kali ini, klien kami adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang kayu. Beliau aslinya berasal dari kota Solo, namun sudah lama menetap di Kota Nopan, salah satu daerah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai seseorang yang berprofesi tukang kayu, beliau juga sudah banyak terlibat dalam pembuatan kusen rumah yang ada di sekitaran Kota Nopan. Nah, berkaitan dalam hal desain rumah, beliau kali ini mempercayakan kepada kami untuk membuat desain rumah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan beliau dan keluarganya nih sahabat. Bagaimana kira-kira hasil desainnya? Makanya tonton video berikut sampai kelar ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya sahabat. Setiap dari diri kita pasti memiliki keinginan dan kebutuhan, yang berharap itu semua tidak hanya sekedar impian. Manakala harapan itu ada, ketika usaha dan doa sudah sepenuhnya kita kerjakan, di saat itulah kesempatan meraihnya. Video ini dipersembahkan dari kami untuk Anda, yang percaya akan hal itu adalah layak untuk diperjuangkan, dan menjadi sesuatu yang harus dicapai. Kami memang bukan yang terbaik, tapi kami percaya bahwa semua berawal dari ide menjadi nyata. Oke sahabat, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, desain rumah kali ini pemiliknya adalah seseorang berprofesi sebagai tukang kayu, dan berkaitan dengan itu, beliau juga sudah terbiasa terlibat dalam membangun rumah. Nah, kali ini kami coba terjemahkan keinginan dan kebutuhan beliau ke dalam desain rumah. Beliau menginginkan desain rumahnya bergaya klasik, tapi dengan sentuhan modern tentunya. Sebuah rumah dengan desain gaya klasik adalah pilihan yang baik bagi mereka yang ingin merasakan kesempatan untuk mengalami pesona hidup dengan latar sejarah. Dan sebagai info nih sahabat, untuk desain denah rumah ini adalah hasil dari klien sendiri dan selanjutnya kami diberi tugas mendesain tampilan rumahnya. Hunian ini berdiri di atas lahan dengan ukuran 11 x 22 meter, dan komposisinya terdiri dari halaman, taman, teras, ruang tamu, kamar tidur 1, kamar tidur 2, ruang keluarga, kamar tidur utama, ruang makan, minibar, dapur dan 1 kamar mandi. Sebelum kita lanjut melihat desain interior ruangan dalam rumah, kita mulai dari eksterior dulu nih sahabat. Untuk fasade tampilan luar dari rumah ini pastinya bergaya klasik dengan finishing cat warna kalem kombinasi dengan warna kuning keemasan. Dengan adanya tambahan nat di dinding yang didesain horizontal semakin mempertegas gaya klasiknya ya sahabat. Selain itu ada juga tambahan lampu dinding bergaya klasik membuat tampilannya semakin ciamik, kayak sahabat, hehehe. Untuk kusen sendiri kami membuat bentuk persegi dan tambahan bow fan kaca di atasnya sebagai bagian dari gaya klasik. Kemudian ada kanopi yang sengaja dibuat melengkung dan tambahan profil pada kiri kanan kusen juga. Juga merupakan usaha kami menggambarkan gaya klasik itu sendiri, serta berfungsi untuk melindungi kusen dari air hujan dan juga bisa meminimalkan tempias air kalau lagi hujan. Mari kita lanjut dengan desain pagarnya. Pada pagar desain yang kami terapkan tidak terlalu banyak permainan, hanya perpaduan antara garis vertikal dan horizontal dan kita tambahkan batu alam dan profil serta ornamen untuk mempercantik tampilannya. Dan tidak lupa tambahan lampu pada atas pagar tentunya, jadi ketika malam hari bisa menambah efek pencahayaan tersendiri. Berikutnya kita menuju teras. Pada teras kita akan disambut 2 buah pilar yang tentu saja bergaya klasik lengkap dengan balutan profil. Pada bagian bawah tiang kami coba kombinasikan material batu alam dengan profil sehingga terlihat lebih modern. Teras ini sendiri berukuran 2 x 3,8 meter, bisa muat 2 kursi dan 1 meja bulat. Cocok banget nih untuk santai sambil ngopi di waktu sore hari, ya kan sahabat, hehehe. Sekarang lanjut lagi ke ruang tamu. Pada ruang tamu ini ada 3 buah sofa dengan 1 unit meja untuk menyambut para tamu yang datang. Dengan adanya penambahan lukisan dan cermin pada dinding, harapannya bisa menimbulkan kesan luas pada ruangan ini. Untuk akses sirkulasi udara dan pencahayaan alami, ada bukaan jendela ke arah teras. Selain itu juga kami tambahkan lemari rak untuk memajang beberapa benda koleksi dari yang punya rumah. Fungsi lainnya juga sebagai pembatas ruang secara masif, sehingga tidak terlihat langsung menuju ruang keluarga. Tak lupa juga kami tambahkan karpet biar lebih komplit dan pas, ya kan sahabat, hehehe.
Nah, tepat sebelah ruang tamu ini ada ruang keluarga, ukurannya 6,5 x 5,8 meter, cukup luas sebagai ruangan tempat berkumpul secara komunal, tempat berkumpulnya para anggota keluarga, sekedar duduk santai atau ngobrol bersama. Dilengkapi juga dengan lemari rak tempat televisi dan barang-barang lain berupa pajangan sehingga menambah desain makin dekoratif. Ada juga 2 buah sofa panjang berbahan kulit dengan desain unik semakin menambah kesan ruangan menjadi elegan. Dilengkapi 1 unit meja tentu saja. Sedangkan untuk kegiatan menonton televisi bersama keluarga disediakan 1 buah sofa panjang tepat depan lemari rak televisi. Sementara itu untuk sirkulasi udara dan cahaya terdapat 2 buah jendela yang cukup lebar. Sehingga dapat dengan leluasa masuk ke dalam ruangan, seperti harapan yang punya rumah. Dan suasana pun jadi lebih adem ya kan sahabat, hehehe. Berikutnya coba mari kita lihat kamar tidur 1 ya, posisinya sendiri bersebelahan dengan ruang tamu. Pada kamar tidur yang berukuran 3,5 x 3,5 meter ini terdapat 1 buah tempat tidur yang memiliki backdrop tambahan biar lebih cantik. Dengan 2 buah lampu tidur ditempatkan pada dinding kiri kanan tempat tidur, sehingga tidur pun lebih nyaman. Sebagai tempat penyimpanan pakaian pun disediakan lemari pakaian yang diperkirakan sanggup menampung kebutuhan yang menempati kamar ini. Ada juga meja belajar yang di atasnya terdapat lemari rak tempat menyimpan buku. Penempatan cermin besar pada dinding juga sebagai bagian usaha dari kami untuk menimbulkan kesan luas pada kamar tidur ini. Sedangkan untuk akses sirkulasi udara dan cahaya alami dapat masuk dengan bebas dari bukaan yang menghadap ke arah depan. Dan berikutnya coba kita lihat kamar tidur 2 ya, sama persis dengan kamar tidur 1, kamar ini juga berukuran 3,5 x 3,5 meter, pada kamar ini terdapat 1 buah tempat tidur yang memiliki backdrop tambahan dengan warna senada dengan tempat tidur. Dengan 2 buah lampu tidur ditempatkan pada dinding kiri kanan tempat tidur, sehingga tidur pun lebih nyaman. Sebagai tempat penyimpanan pakaian pun disediakan lemari pakaian yang diperkirakan sanggup menampung kebutuhan yang menempati kamar ini. Ada terdapat meja belajar juga yang di atasnya terdapat lemari rak tempat menyimpan buku. Menempatkan cermin besar pada dinding juga lagi-lagi sebagai bagian usaha dari kami untuk menimbulkan kesan luas pada kamar tidur ini. Yang membedakan adalah penempatan tata letak furniturnya dengan kamar tidur 1. Sementara itu untuk akses sirkulasi udara dan cahaya alami dapat masuk dengan bebas dari bukaan jendela yang berada di samping kamar tidur. Sekarang mari kita menuju ruang makan. Pada ruang makan ini dilengkapi dengan kursi dan meja sesuai dengan kebutuhan ruangan, desain interiornya pun semakin membuat makan bersama makin nikmat. Pada ruang makan ini juga terdapat lemari. Lemari yang berfungsi tempat menyimpan koleksi perlengkapan perjamuan sang nyonya rumah. Karena biasanya di kampung, rumah tetangga sering dipakai ketika ada yang mengadakan acara, pas banget bukan perlengkapan pun bisa tersimpan dengan aman. Menariknya nih pada sisi sebelahnya ada minibar, jadi kalau yang punya rumah pengen sarapan dan sambil baca koran, cocok banget nih areanya, setuju kan sahabat, hehehe. Sebelum ke dapur kita lihat kamar tidur utamanya dulu ya sahabat. Kamar tidur ini sendiri berukuran 4,65 x 5 meter, cukup luas dan sesuai dengan namanya, setuju bukan? Sebagai kamar tidur utama pasti terlihat beda dengan kamar tidur yang lainnya. Kamar ini dilengkapi dengan lemari pajang dan televisi yang didesain simpel tapi menarik, sehingga ketika yang punya rumah capek seharian kerja dan butuh istirahat, dengan fasilitas tersebut harapannya bisa merasa lebih nyaman. Tempat tidur dengan desain dekoratif juga ada pada kamar ini, dilengkapi backdrop dan meja nakas kecil di sebelahnya biar lebih pas, serta ditemani lampu tidur pada kedua sisi tempat tidur, sehingga sesuai suasana yang diharapkan. Adapun lemari pakaian juga tersedia dan berukuran lumayan lebar dan tingginya sampai plafon, jadi kalau ada barang seperti koper dan barang jarang dipakai bisa tuh disimpan pada bagian atas lemari tersebut. Sebelah samping lemari ada meja rias. Jadi kalau sang istri yang punya rumah mau dandan dan berhias, lebih leluasa jadinya. Untuk akses sirkulasi udara dan cahaya alami bisa secara bebas melalui 2 bukaan jendela dengan ukuran cukup besar yang terdapat pada sebelah samping kamar. Nah berikutnya ini dia tempat favoritnya ibu-ibu, yaps benar sekali. Kita ke dapur sekarang, dapur ini berukuran 3,3 x 4 meter. Didesain dengan simpel dan rapi, dilengkapi meja untuk memasak dengan finishing topnya pakai marmer.
Kompor gas tanam pun jadi pilihan dengan cooker hood di atasnya sehingga acara memasak pun jadi lebih seru. Sedangkan untuk tempat penyimpanan perlengkapan dapur, disediakan lemari rak gantung, jadi bisa tersimpan dengan rapi. Sementara untuk proses mencuci peralatan dapur dan makan disediakan sink yang memiliki 2 lubang serta posisinya sejajar dengan kompor. Pada hunian ini juga terdapat 1 kamar mandi sebagai pelengkap dari keseluruhan ruangan yang ada pada rumah ini. Posisinya sendiri bersebelahan dengan dapur. Didesain dengan dilengkapi dengan toilet duduk dan shower, acara mandi pun jadi lebih mudah. Demikianlah cerita rumah klasik yang memiliki kamar tidur 3 buah ini, walaupun keberadaannya di kampung namun sanggup memberikan kesan tersendiri buat kita. Semoga rumah ini mampu jadi inspirasi buat kita semua. Kalau sahabat MH Arsitek suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak butuh waktu lama. Mari kita dukung dan wujudkan inspirasi keinginan dan kebutuhan hunian yang lainnya. Kami tunggu juga komentar dan curhatannya sahabat sekalian seputar tentang hunian impiannya. Mudah-mudahan saja MH Arsitek dapat mewujudkannya, karena semua berawal dari ide menjadi nyata. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.